area yang ada di tol antara Lampung dan Palembang. Tol ini memangkas waktu dari 12 jam menjadi hanya 3 jam. Luar biasa, hebat sekali. Memang rest area ini menjadi satu-satunya rest area yang cukup ramai karena menyediakan cukup banyak makanan di tempat ini. Dari makanan berat sampai makanan ringan, semua tersedia di tempat ini. Di rest area lainnya yang ada di sepanjang jalan ini, ada beberapa yang tutup malah sekalipun rest areanya tersedia, artinya lokasinya tersedia, tapi bukan hanya tidak ada keramaian, tapi memang ditutup. Jadi pintu masuknya itu sudah ditutup dan sekarang kita berada di rest area ini luas, hanya memang tidak seramai kalau misalnya kita berada di rest area di jalan tol di daerah Jakarta, Cikampek, atau misalnya ke Cipali. Itu keramaiannya luar biasa. Tapi makanannya enak. Tadi saya makan nasi padang pakai rendang, waduh enak. Memang nasi padang kalau di Sumatera dan Jawa itu sekalipun sama-sama orang Minang yang masaknya, itu rasanya beda banget. Bolehlah sekali-sekali kita naik mobil, kendaraan kalau misalnya kita mau bepergian ke daerah Sumatera, misalnya ke Palembang, ke Bengkulu, atau ke daerah-daerah lainnya, termasuk juga ke Sumatera Barat misalnya, boleh naik darat karena sekarang selain memangkas waktu juga kita bisa kulineran di jalan yang rasanya enak banget. Seruduk Ibnu, jangan lupa. Kembali lagi bersama Seruduk Ibnu. Sekarang kita ada di pinggir Sungai Musi, dan Sungai Musi ini seperti kita tahu itu ada jembatan Ampera di atasnya yang sudah cukup terkenal dan melegenda. Dan sekarang ini kita mau kulineran di atas salah satu kapal. Kabarnya kapal ini memang sudah tidak berlayar, tapi memang difungsikan untuk tempat makan. Yang bukan hanya ini saja, tapi ada beberapa kapal lainnya juga yang punya fungsi yang sama. Dan sekarang kita akan coba kulineran khas Palembang di atas kapal ini yang sedang bersandar di pinggir Sungai Musi. Ini adalah makanan khas Palembang, pempek. Dan menu ini tersedia hampir di setiap kapal yang bersandar di sini dan yang dirubah fungsinya menjadi warung-warung seperti ini tuh. Waduh, enak banget nih. Jadi dia itu sudah disiapkan piringnya dan kita tinggal seduh sendiri. Nah, kita cobain pempeknya gimana rasanya nih. Pempeknya sudah kita potong, kita cobain bagaimana rasanya dan sudah kita campur dengan kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, kuahnya gue suka, jadi pedesnya pas, bikin mata lo yang tadinya mungkin tinggal beberapa watt tuh langsung nendang. Wah. Di sini ada beberapa pilihan pempek, itu tinggal lo pilih aja, itu berbagai macam pilihan, tinggal lo pilih sesuai dengan selera lo aja. Ini sambalnya sambal hijau, lo bisa tambahin, tapi sebetulnya kuahnya sudah pedas. Jadi kalau lo yang nggak suka pedas atau yang nggak biasa pedas, nggak perlu lagi lo tambahin pedasnya, karena yang gua bilang tadi itu mata lo dari wattnya rendah tuh langsung nendang tinggi, luar biasa. Sekarang kita lagi di Jambi dan sekarang kita mau kulineran, mau nyobain sarapan pagi di Jambi. Apa saja menunya dan apa saja makanan yang tersedia saat sarapan pagi di kota Jambi, kita akan lihat dan kita cobain bareng-bareng. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Sarapan kita pagi ini nasi minyak. Salah satu sarapan terenak kabarnya di kota Jambi.
Sekarang kita lihat bagaimana rasa nasi minyaknya, bagaimana teksturnya, dan bagaimana tampilannya. Ikutin terus vlog ini. Nasi minyak namanya. Salah satu kuliner Jambi yang biasanya tersedia di pagi hari kalau misalnya kita datang ke Jambi. Nasi minyak ini tersedia dan cukup banyak di beberapa tempat. Kita cobain ya, gimana rasanya. Rasanya itu kayak nasi kebuli, enak banget. Jadi aroma karinya itu pas, kemudian ditambah lagi dengan acarnya. Teh di sini itu masih letakkan bekasnya itu di dalamnya. Nah, tinggal kita aduk-aduk sendiri sesuai dengan kekentalan yang kita inginkan. Sekarang kita ada di Cafe Kalori, salah satu cafe yang ada di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dan cafe ini sebetulnya sama seperti cafe-cafe yang sudah modern pada umumnya, karena menyediakan menu makanan juga yang sedikit modern. Maksudnya modern itu bukan makanan-makanan tradisional khas Sarolangun. Tapi oke lah, untuk anak-anak muda yang pengen hangout ke sini mungkin cocok banget dan pas banget, karena tempat ini selain musik-musik yang kita dengar itu juga menyajikan tempat yang luar biasa, sangat friendly, dan yang penting itu sangat instagramable. Jadi bisa foto-foto.